Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima kritik serta masukan untuk perbaikan kinerja. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SRMC baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025. Artinya, tingkat kepuasan menurun 30,1% dalam jangka waktu 9 bulan. Ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo pun naik hampir 3 kali lipat. Dengan hasil itu, kini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu. Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Begini, pertama yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita sekarang ke informasi Londo Ireng, pemirsa. Jurnalis di berbagai daerah berunjuk rasa usai polemik label Londo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di Puncak Harlah PKB. Namun penasehat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menyudutkan profesi. Pidato tersebut merujuk pada oknum tertentu. Yang dulu kita sebut Londo Ireng. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut Londo Ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai Londo Ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, Kamis 23 Juli 2026. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Dalam konteks Londo Ireng atau berarti Belanda hitam merujuk pada pribumi yang dibayar untuk berkhianat pada bangsa sendiri, membela dan menjadi mata-mata Belanda di era penjajahan Belanda. Tak terima di label Londo Ireng, jurnalis di berbagai wilayah unjuk rasa. Di Solo, Jawa Tengah, puluhan jurnalis menilai labelisasi ini merendahkan martabat profesi jurnalis, mendelegitimasi kerja pers, dan berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, wartawan dari 4 organisasi pers, PWI, IJTI, AJI, dan PFI bergabung dalam aksi damai berjalan mundur dan mengangkat spanduk bertuliskan "Kami bukan Londo Ireng". Frasa Londo Ireng yang disematkan kepada wartawan dinilai sangat kontradiktif. Penasehat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat.
itu biasanya disebut sebagai Pesan dasar yang dimaksudkan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi itu demi kepentingan pihak asing. untuk antek-antek asing. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari meminta untuk tidak memperdebatkan istilah dan fokus pada substansi. Mari kita lihat rangkaian pidato Presiden, semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat. Konsisten sekali pidato Presiden itu, selalu berbicara meningkatkan kesejahteraan petani, taraf hidup nelayan. Jika pemerintah memiliki bukti terkait oknum profesi maupun organisasi yang diduga bekerja untuk kepentingan asing, akan lebih baik dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka dan bukan melabelisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berdalih penyidik belum ungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya. Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat jika ex Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara itu menurut ahli hukum pidana, tak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Sebelum digelandang ke rutan KPK, ex Jampitsus Febri Adriansyah sempat melawan. Ia berdalih telah dikriminalisasi. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Acaranya menyebut tidak heran jika Febri merasa dikriminalisasi. Pasalnya hingga ditetapkan sebagai tersangka, Jagu belum juga menunjukkan alat bukti yang jelas. Bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana tidak mungkin penyidik gegabah jadikan seorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Nah, ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu ya penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup ya yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Sebelumnya, Kortas Tipikor telah menyerahkan barang bukti perkara Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Barang bukti didapat dari hasil penggeledahan di 12 tempat, termasuk di rumah Febri Adriansyah. Tempat ditemukannya 74 kg emas dan uang nyaris setengah triliun rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu telah ditahan di KPK dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah dan pengacaranya tantang Kejagung menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara menurut Saud Situmorang, mudah bagi penyidik ungkap siapa saja pihak di balik barang bukti tersebut. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Pak, masnya punya siapa? Jangan. Pak Febri. Jadi masukkan ke
Tak ubahnya Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia resmi cabut laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, laporan terkait dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Hotman. Sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Pencabutan laporan ini dinyatakan oleh Andriko Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWE Pusat pada Selasa malam. Kasus penghinaan profesi wartawan oleh Hotman Paris telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pencabutan laporan dilakukan pasca mediasi yang dilakukan Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu. Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus dan secara hukum. Sebelumnya, momen pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Ahmad Munir dibagikan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di akun media sosial pribadinya @sufmi_dasko. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris dan Ahmad Munir bergandengan tangan dan menyertakan sebuah kalimat Persatuan Indonesia. Dasko yang memfasilitasi pertemuan keduanya menyebut pertemuan sebagai silaturahmi untuk merajut persatuan. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Selain PWI yang sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah
Kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Borden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan.